ada musik ya. Biasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada hari ini kita hadir berkumpul dalam rangka menyikapi apa yang menjadi Nggak kedengeran. Udah suruh matiin aja. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita dapat hadir berkumpul dalam rangka menyikapi apa yang menjadi kewajiban apa yang menjadi kebijakan untuk persiapan tahun 2023 hal terkait dengan upah minimum kabupaten kota. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini permohonan maaf yang sebesar-besarnya fasilitasi yang kita bisa kita persiapkan dan kita layani seperti ini, tapi tidak mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan pada hari ini yang pada dasarnya kita mencoba bersinergis antara unsur pemerintah dengan stakeholder ketenaga kerjaan, ya diantaranya bapak-bapak dari Aliansi Serikat Pekerja Jawa Barat. Betul. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ini merupakan suatu bentuk sharing di antara kita unsur pemerintah yang kebetulan pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Firman Desa. Beliau adalah anggota DPR Polkom, maka kasih perubahan di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kepada bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, kiranya dapat memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan semaksimal mungkin hal terkait sebagaimana dimaksud. Untuk itu kami persilakan. Biasa langsung dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dari pemerintah maupun dari serikat pekerja. Pertama kami mengucapkan terima kasih tentunya karena pihak dari pemerintah sudah mengeluarkan Permenaker 18 tahun 2022 dalam rangka merespon keinginan kita semua bahwa ketika misalnya masih memakai PP 36 sudah barang tentu pada kabupaten kota tidak akan mengalami kenaikan. Tapi yang kedua kemudian kami dari kabupaten kota rata-rata mengajukan posisi kenaikan upah di angka 10% rata-rata ya teman-teman. Walaupun misalnya ada yang secara khusus misalnya seperti Kabupaten Bandung Barat mungkin nanti bisa lebih menjelaskan posisi di angka 27%. Kenapa kami rata-rata memakai kenaikan upah di angka 10%? Karena kami memakai pasal 7 dari Permenaker 18 tersebut, di mana peluang untuk maksimal 10% itu tertuang di dalam pasal 7 Permenaker 18. Kemudian kami juga mencoba mengakomodir bahwasannya ketika kenaikan upah itu harus di atas inflasi, karena kalau tidak di atas inflasi berarti kami tidak mengalami kenaikan upah gitu ya. Nah, inflasi yang tertuang di pasal 4 itu posisinya ketika September 2020 ke September 2021 September 2021 ke September 2022 itu belum mengakomodir kenaikan BBM yang praktis. Secara kami baca datanya bahwa dampak domino dari kenaikan BBM itu sebenarnya kenaikan barang dan jasanya itu ada di angka 25 sampai 30%. Secara sederhana itu Pak Firman, perkenalkan saya tadi belum diperkenalkan Pak, saya Ira. Saya Ketua PCS PKPSMSI Kabupaten Purwakarta sekaligus juga Dewan Perubahan di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di pertanyaan dulu. langsung di Bandung Barat langsung ya. Biar soalnya ya Pak doubling ini apa? Biar tidak lupa gitu. KTP dulu satu. Nomor 13. Masih dulu ya. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang ada di sini yang mengawal proses penetapan minimum. Mungkin saya di sini ingin mencoba sedikit menyampaikan apa yang terjadi atau ditindaklanjuti proses di 22 provinsi. Pada prinsipnya semua rekomendasi yang disampaikan oleh Bupati Wali Kota yang mungkin dikawal oleh teman-teman itu sudah kami terima semua. Kita
sudah sampaikan di Dewan Pengupahan Provinsi, apapun rekomendasi yang masuk ke kita, ada yang memang sesuai dengan ketentuan Permen 18, ada pula yang memang di luar itu. Mungkin teman-teman tahu semua lah. Dalam artian prinsipnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mira bahwa Permen 18 itu bisa dibilang itu ya produk diskresinya pemerintah lah. Melihat kondisi yang ada, jika pemerintah menggunakan Permen 36 ya tadi yang disebutkan di Jawa Barat itu ada 4 kabupaten yang tidak bisa mengalami kenaikan upah minimum. Tambah juga kenaikan upah minimumnya yang dibilang ya sangat sedikit lah, antara 3-4%. Alhamdulillah dengan Permen 18 ini bahwa kenaikan itu inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Alfa. Ya, memang Alfa ini yang menjadi perdebatan lah, baik bukan hanya di Kabupaten tapi di provinsi pun kita ramai juga perdebatan Alfa. Permen tersebut kan di range Alfa itu antara 0,1 dan 0,3. Sampai ke terapat terakhir kita belum ada metodologi yang pas atau yang benar-benar diterima oleh semua pihak hal tentang Alfa. Memang saat kita tanyakan ke kemudian Alfa itu ya menjadi suatu ruang diskusi di masing-masing daerah tentunya hal tentang Alfa. Terkait tadi masalah apa kenaikan yang 10% yang ada di pasal 7 Permen 18 kita pun konsultasikan ke kementerian. Kemudian bagaimanapun produk ini ya kementerian lah yang bikin, yang tahu pasti bunyinya pasal itu gimana, digunakannya bagaimana ya orang kementerian. Ternyata itu kita tidak bisa membacanya sebagian, dan kita harus membaca pasal 60 pasal 7-nya bahwa yang 10% yang naikkan dibatasi 10% itu ditentukan bagi daerah-daerah di luar Jawa, dan memang ada di daerah luar Jawa itu yang kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, seperti di Morowali itu LP-nya sampai 36%, bahkan di Halmahera itu ada yang sampai 160% kenaikan LP. Kebayang kalau itu dimasukkan ke dalam formulasi, itu mungkin kayak Morowali itu naiknya bisa sampai 25%, atau misalnya kayak Halmahera itu 160%. Maka pasal 7 itu yang berlaku. Jadi walaupun misalnya si LP-nya tinggi dan dimasukkan ke dalam formulasi, itu akan melebihi dari 10, itu dibatasi 10. Alasan kementerian memasukkan pembatasan itu katanya sih bahwa itu sebagai psikologis dalam artian kenaikan upah minimum di atas 10% itu tidak bagus untuk investasi. Lebih baik lagi bahwa ketentuan pembatasan 10% itu diperuntukkan bagi daerah yang LP-nya tinggi. Pada saat dimasukkan ke dalam formulasi itu melebihi 10%, kan dibatasilah kenaikan 10%. Nah, bagi kita sih di Jawa Barat, kalau kita lihat datanya ya kita masih normal saja dengan semua yang masuk formulasi dengan angka alfa yang maksimum lah kita ambil kalau 0,3 ya masih di bawah 10% rata-rata, masih di bawah 7,88 karena provinsi ini kalau lihat dari angkanya memang tertinggi lah di Jawa Barat ini. Nah itu mungkin terkait angka yang 10%. Nah, terkait rekomendasi Bupati Wali Kota, terakhir kita menerima rekomendasi barusan tadi dari Karawang, teman-teman Karawang. Kita Karawang sempat melihat bocoran berita acara, sempat banyak yang protes lah apa pakai 0,1. Alhamdulillah tadi kita udah menerima rekomendasi dari Bupati Karawang sesuai dengan Permen 18 dan Alfa yang maksimal 0,3. Dan kita pun sudah proses di Istana Hukum, insya Allah terkait rekomendasi yang Alfa 0,3 bisa dibilang sudah direkomendasikan kepada Gubernur. Kalau misal nanti A7 sampai penetapan itu dia berubah ya nanti Karawang menjadi yang tertinggi kembali di Indonesia inilah. Bukan hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia ini Karawang menjadi juara Liga Upah lagi. Yang mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi nanti. Insya Allah paling lambat ini Pak Gubernur sesuai dengan Permen tanggal 7 Desember harus sudah menetapkan dan mengumumkan. Jadi bisa dipastikan maksudnya kenaikan upah itu tetap akan berdasarkan Permenaker 18. Kalau Pasal usulan 6. dari pemerintah, dalam arti pemerintah pasti normatif. Bagaimanapun ya kita harus asas pemerintah. Usulan dari pemerintah sih tetap harus sesuai dengan aturan yang ada dalam artian
aturan yang memang menjadi positif di Indonesia. Walaupun saat ini kan Permen 18 masih di judicial review kan oleh Teman Apindo. Ya, tapi sudah sepanjang belum ada putusan, ya kita tetap memakai Permen 18 itu sebagai acuan. Karena bagaimanapun ada resiko gitu yang akan kita tanggung jika kita merupakan upah minimum tanpa dasar aturan. Bagaimana kita pemerintah mau menegakkan aturan kalau dalam hal penegakan aturannya kita melanggar aturan itu sendiri. Makanya kenapa pemerintah selalu ya bersikap ambil secara normatif saja. Dalam artian bagaimanapun Permen 18 ini adalah produk diskresi pemerintah, sudah sepatutnya kita syukuri lagi dan ya tidak dibijaki lagi. Karena bagaimanapun itu menjadi cantolan yang bisa dibilang win-win solution buat semua lah. Gimana? Iya. Banter Pak, banter. Kami menerima bocoran bahwa Alfa yang disodorkan oleh pemerintah Nah, ini terkait Alfa 01 memang gini. Dari 26 rekomendasi yang dikirimkan ke provinsi, itu ada yang satu rekomendasi. Nah, satu rekomendasi ada yang sesuai, ada yang 2 rekomendasi yang sesuai dan tidak sesuai. Ada lagi yang satu rekomendasi tapi tidak sesuai. Nah, terakhir itu waktu kita rapat pleno itu ada 6 kabupaten kota yang dikirimkan hanya satu rekomendasi dan tidak sesuai. Nah, dalam artian kita mengacu ke pasal 16 ayat 5 Permen 18 itu kan bahwa gubernur itu dapat melakukan penyesuaian Permen. Nah, pertanyaannya, alfanya mau pakai apa? Apakah 0,1 kah? 0,2 kah? 0,3? Namun kita nggak tahu provinsi kita mau pakai alfa berapa. Beda kalau yang memang dia kirim 2 rekomendasi, kita tahu oh pakai alfanya 0,3, ya udah kita pakai 0,3. Kita nggak berani rubah sedikit pun. Nah, Kabupaten Bandung sampai kemarin, sampai pas pleno berjalan, itu hanya kirim 1 rekomendasi. Tapi pada saat kita udah selesai pleno, dari Beritas Kabupaten Bandung mengirim rekomendasi yang Permen 18 dan mengusulkan alfa 0,3. Dan alhamdulillah itu sudah diusulkan gubernur untuk Kabupaten Bandung pakai alfa 0,3 sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh secara rilis kemarin dari Alfa kita pun ketika kemarin kami menerima bocoran bahwa angka alfanya 0,1 ya terusan kami sangat marah gitu dengan pemerintah yang mengajukan seperti itu. Ya, dalam itu kan hanya usulan saja, itu pun hanya yang 6 kabupaten kota yang tidak mengusulkan rekomendasi sesuai. Karena kita tidak tahu bagaimana cara mengejas sampai 0,1. Dalam artian kita mengharapkan gitu. Dalam artian isu 0,1 itu ya mengharapkan dari kabupaten kota atau bupati kota mengirimkan rekomendasi yang ada alfanya biar kita tahu. Tapi secara fasilitas Sudah ngomong. Sudah pasang. sama Hidayat dari Dewan Berat. Ada lagi? Banter. Yang banter dah. Terima kasih. Kalau teriak banter. Terima kasih. Saya disayangkan tadinya kita mengharapkan Pak Kadis yang hadir hari ini, Pak Dewan. Volumenya Pak Dewan. Banter. Esensi acara tetap berlanjut biarpun resen seperti ini. Terima kasih rekan-rekan Serikat Pekerja juga terkait angka rekomendasi dan sebagainya. Saya tidak berbicara ke sana. Yang saya tekankan di sini adalah bagian Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Setelah kita kemarin mengawal, terutama di Bandung Barat, saya langsung bertemu dengan Pak Firman langsung mengawal rekomendasi yang masuk dari kabupaten kota. Kebetulan dari Bandung Barat kemarin masuk tanggal 30, Pak Firman. Saya sampai detik terakhir sebelum tanda terima itu dipegang oleh saya sudah menanyakan apakah ada berkas yang kurang dari semua rekom yang masuk dari Kabupaten Bandung Barat. Lengkap semua. Tapi dari detik terakhir ternyata setelah rapat Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung bahwa Bandung Barat cuma selembar, cuma rekomendasi Kabupaten dan Kota. Itu kemana berita acara yang lain, termasuk berita acara, survei pasar dan sebagainya, kemana? Ternyata jam 2 siang muncul rekomendasi kedua. Yang ternyata sampai hari ini masih polemik di Bandung Barat. Pak Bupati tidak pernah mengakui adanya surat rekomendasi kedua. Ini kesalahan kepala dinas luar biasa, jabatan seperti itu, Pak Firman. Ini berita acara yang kemarin masuk ke nomor 22722 yang KPB masuk pertama,
ternyata dimasukkan ke 2775 rekomendasi kedua siluman. Ini yang kita sayangkan. Ternyata setelah kita bawa Pak Kadis ke sini dan Bu Kabid ke sini, malam-malam ketemu Pak Firman di lantai atas memberikan surat pencabutan dari kop surat, kita tetap tolak karena rekomnya ada rekom kop surat Bupati. Kenapa pencabutan dari Dinas Tenaga Kerja? Kan seperti itu Pak Firman. Intinya ternyata ada intervensi yang sangat kuat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Saya didesak Pak, saya didesak Kang, saya nggak bisa apa-apa oleh Dinas Provinsi. Sama Pak Kadis, makanya saya keluarin surat ini. Tapi tanpa sepengetahuan Pak Bupati, nggak tahu ditumbalkan atau apa, nggak tahu. Makanya luar biasa Dinas Tenaga Kerja Provinsi. So, Dewan Pengupahan Provinsi juga belum rapat. Serahkan kepada tupoksinya masing-masing. Setelah itu serahkan kepada Pak Gubernur, mau dinaikkan atau tidak, itu ranah Pak Gubernur. Jadi Dinas Tenaga Kerja Provinsi jangan sampai intervensi terlalu jauh. Apalagi intervensi kepada dinas-dinas kabupaten kota untuk sesuai dengan Permenaker. Itu yang sangat saya sayangkan. Bahkan saya WA telepon ada 100 kali, Pak Firman nggak diangkat, SIM dan sebagainya. Seperti itu lah, gitu Pak Firman. Intinya kedepannya, kalaupun ada komunikasi, mau dibalikin lagi, rapat pleno lagi. Udah waktunya masih ada. Minimal komunikasi Dewan Pengupahan, apalagi saya juga sebagai ketua DPC di sana. Tapi tidak tahu apa-apa. Bahkan Pak Bupati yang kopnya suratnya Garuda Pancasila, Bupati Bandung Barat, tanda tangan elektronik, Pak Bupati nggak tahu apa-apa. Sekarang media sosial, media cetak elektronik di waktu benar sudah rame Pak. Pak Bupati sampai sekarang tadi juga memanggil saya, nggak mau saya. Silakan datang aja pas demo tanggal 8, kita tunggu UMK Bandung Barat seperti apa rekomendasi yang awal atau siluman. Kan seperti itu Pak Suma. Terima kasih, paling seperti itu dari Bandung Barat. Paling sih klarifikasi, namanya posisi kita di dinas Tenaga Kerja kita tidak mungkin lah melakukan intervensi apalagi tekanan. Karena kita tidak punya kewenangan ataupun misalnya alur komando. Justru yang kita lakukan itu pada saat beredar rekomendasi dari KBP yang 27% itu kan membuat geger di Jawa Barat. Yang kita lakukan hanya konfirmasi betul ini ternyata dari konfirmasi dari pihak KBB, pihak KBB mereka langsung menyebutkan Pak dua rekomendasi. Memang dari awal pun kita tidak mendorong harus bikin ini. Justru waktu kita konfirmasi betul ini Pak ada dua rekomendasi. Itulah keterangan. Dan memang gitu pada saat itu disampaikan ada permintaan khusus dari KBB itu dibuka. Itu baru dibuka itu sampai rapat pleno kedua dari Jumat. Kita tembus itu nggak dibuka karena terus itu ada permintaan khusus dari KBB itu dibuka. Jadi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Dinas Tenaga Kerja KBB itu. Bilang itulah. Dari jadi KBB, kita supaya kita clearkan gitu Pak. Supaya kita clearkan. Intinya kita baru buka itu di rapat pleno kedua. Dan teman-teman ini pasti baru tahu ini dari Jumat kan, hari Jumat ini. Dalam artian saya hanya di sini hanya mengklarifikasi bahwa tidak benar dari provinsi melakukan. Kita hanya melakukan klarifikasi. Itu saja. Tapi saya tambahin Pak Firman, emang kejanggalan itu terjadi kan? Kami dari Purwakarta itu punya dua surat, 2451, 2452 gitu kan ya. Yang di-print oleh Dewan Pengupahan Provinsi adalah posisinya justru yang nomor suratnya 2452 posisinya yang 6, sekian. Sementara rekomendasi itu tidak dikeluarkan. Nah, rekomendasi itu tidak dikeluarkan gitu kan ya. Justru kami memberikan rekomendasi 10% itu kepada unsur serikat pekerja itu ketika posisi sudah mengetahui itu kok yang di print yang itu dan dikonfirmasi kepada dinas, justru dinas menyampaikannya yang 10%. Kenapa itu justru yang di print di dalam rapat pleno di print di copy lah. Entahlah pokoknya berkas yang sedang dibahas itu justru bukan rekomendasi yang dikirimkan oleh dinas gitu intinya sih. Sebenarnya gini, itu waktunya tidak di copy, sebelum itu ditayangkan rekapitulasinya. Kalau kita ditayangkan rekapitulasinya, mana saja masuk, baik misalnya rekomendasi atau rekomendasi. Kita itu hanya memperbanyak rekomendasi yang sesuai dengan permen. Kenapa yang tidak sesuai kita tidak perbanyak? Karena baik lagi. Biasanya 10% itu udah beredar di luar, jadi sebelum kami tahu pun teman-teman di luar lah udah pada tahu, udah pada pegang gitu. Saya yakin ya teman-teman serikat di Dewan Pengupahan sudah pegang duluan gitu, komunikasi juga.
Makanya kita untuk mengefisiensikan kita hanya print yang memang sesuai gitu. Karena itu rata-rata kan pasti disembunyikan oleh produk. Nah itulah alasannya. Tapi itu kita tayangkan dalam rekapitulasi di Excel kita gitu. Mau yang satu, mau yang dua kita tayangkan semua. Bahkan yang udah masuk ada surat pencabutan kita tayangkan semua kita tayangkan. Jadi gini Pak Firman, Mereka Kabupaten Bandung, saya udah katakan, alasannya 0,1 udah berubah, 0,3. Kalau bisa saya sharekan itu sebagai bukti. Jadi gini, Dan kalau misalnya ada perubahan, itu kan masuknya ke dalam rekomendasi Dewan Pengupahan dan rekomendasi itu sifatnya rahasia. Saya sih hanya bisa menjaminkan karena kan ini bahwa itu sudah diakomodir. yang paling mulai ganti ya, dan 0,1. Pak Firman, satu lagi ditambahan dari sini. Iya. Betul. Pak Firman, ini saya ingin lebih mengklarifikasi lagi apa yang kita lakukan. Saya ingin bertanya, yang dipakai rekor yang pertama yang 27% dan yang 716 ini, saya ingin minta kepastian dari. Baik lagi, Yang waktu nanti di akan Dewan di- Pengupahan itu kan kita sepakat di provinsi itu masing-masing unsur menyampaikan pandangan masing banyak pada gubernur. Dari serikat ya terutama ya pastilah sesuai dengan yang direkomendasikan. Dari Apindo ya jelas dia menolak Permen 18. Ya pemerintah balik lagi normatif. Jadi ada 3 usulan pada Pak Gubernur. Dalam artian usulan itu disampaikan. Ini kan terkait rekomendasi, kan rekomendasi sudah jelas, Ya. 27%. Ya. Itu pun Sementara yang siluman disampaikan. itu, maksud saya yang saya ingin tanyakan, apakah yang siluman yang dipakai nanti yang akan diolok atau yang 27% Ya kalau yang siluman atau diterima? tidak siluman kan baik lagi. Itu ditantang oleh bupati, distempel bupati dan ada nomornya gitu kan. Dan itu pun dikirim oleh pihak pemerintah. pertegasan lagi tingkat dinas provinsi jangan Lagi, kalau level atas siluman lagi lagi. kabupaten kota, jangan memperkeruh kabupaten kota Pak. Hormati keputusan rekomendasi Pak Bupati Wali Kota, itu hormati. Mau dirapaikan di ranah argumen Dewan Pengupahan Provinsi, maka serahkan di tangan Pak Gubernur lah fungsinya. Iya, yang naik lagi dua-duanya kita. Saya kan terus saya dalam berita acara itu keterangan dari Pak diputuskan. Bagaimana kan keterangan proyek dari Pak Kadis yang ternyata diintervensi oleh Pak Kadis Senator Provinsi. Itulah yang ingin saya luruskan. Saya kan saya ingin Pak Kadis Senator Provinsi hadir hari ini. Pak Firman di Ya. minggu ketika teman-teman pada saat kita bertemu dengan gubernur waktu itu posisinya Pak Gubernur menjanjikan akan ketemu dengan kita kan ya gitu. Nah kami masih menagih janji supaya Pak Gubernur ketemu dengan kita satu itu. Kemudian yang kedua bahwasannya supaya menjadi pertimbangan gubernur dan disnaker yang lainnya bahwasannya kalaupun harus maksimal naik di angka 7,88 itu kalau dikurangi alfa 6,1 dengan praktis kenaikan kita itu teman-teman hanya di angka 1,76 maksimal itu segitu posisi angkanya itu sebenarnya kenaikan konkretnya itu hanya di angka 1,76 dan Inflasi. dikurangi inflasi maksudnya gitu kan ya dan mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan gubernur jadi mungkin kita akan tetap melakukan aksi sampai dengan tanggal 7 gitu ya posisinya gitu ya karena beberapa pertimbangan yang tadi Pak kalau misalnya harus memakai posisinya maksimal sampai dengan 7,88 itu kenaikan konkret kenaikan upah itu hanya di angka 1,76 sehingga menurut kami laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu tidak akan tumbuh itu aja sih kalau misalnya memang mau tetap stagnan di Permenaker 18 juga sepertinya gitu ya kalau misalnya mau berdebat sampai sore juga karena kondisinya hanya mensosialisasikan pemerintah Terkait mau ini, Izin menambahkan Pak sedikit Pak. Ya, bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya sama. Kami di sini banyak masukan dari kabupaten kota yang lain. Dari mana Pak? Dari Gopsi Pak. Kami Kabupaten yang mewakili Jawa Barat dan juga ini kami juga ada sedikit masukan dari Kabupaten Sumedang. Ini pada dasarnya sama dengan Kabupaten Bandung Pak, terkait rekomendasi upah di 2023. Tanggal 29 ini ambil contoh, tanggal 29 kami melakukan aksi dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan sudah disampaikan kepada Disnaker Provinsi ke Pak Firman kata Disnaker dan kami kawal. Rekomendasi itu sudah tersampaikan dari tanggal 29. Nah, tanggal 30 kami mau mengawal ke Dinas Provinsi, kami suruh diputar balik
karena ada sesuatu hal yang sangat urgent yang harus dibicarakan. Kami dari aliansi Serikat Buruh Sumedang Menggugat. Kami di sini sebagai penanggung jawab. Nah, tanggal 30 kami disuruh putar balik menghadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten bahwasanya rekomendasi yang dari Kabupaten Sumedang itu harus dicabut, harus didorong ke Permenaker 18. Kami tidak mau seperti itu. Dari pihak Disnaker menyampaikan bahwasanya kalau ini tidak dicabut kembali, yang usulan kami yang dari Kabupaten Sumedang 10% didorong ke 7,07%, ini kemungkinan besar dari pihak provinsi, dinas provinsi akan menunda atau tidak ada kenaikan. Ini pernyataan statement dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang. Nah, ini seolah-olah ada intervensi, kan begitu. Seolah-olah ya ada dorongan dari pihak dinas provinsi ke dinas kabupaten supaya rekomendasi yang disampaikan oleh pihak dinas kabupaten sebesar 10% harus dicabut kembali. Nah, ini seolah-olah bagi kami ini suatu ancaman dari pemerintah provinsi ke Kabupaten Sumedang. Kami sampai sekarang masih belum menyepakati di angka 7,07%. Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Ini kami hanya ingin meluruskan saja dan klarifikasi dari pihak dinas provinsi. Jadi sama dengan Kabupaten Bandung Barat tadi, namanya kita tidak dalam posisi intervensi atau memaksa. Dalam artian yang dilakukan baik di provinsi maupun ya namanya yang menjalankan permen. Ya adapun kalau yang memaksa ya bukan provinsi tapi permennya itu sendiri yang memaksa seperti itu. Jadi bukan kita yang kayak provinsi memaksa itu cuma bahkan kita semua terima kok. Yang 27 aja kita terima. Nah, itu kita bukan nolak. Dan artinya kalau misalnya pun ada yang dituduh itu siapa yang maksa? Ya permennya itu sendiri yang maksa. Bukan kita. Gitu. Ya. Saya berubah. Kalau mau perhitungan dengan mulai 18 2024 itu tidak boleh lebih dari 10%. Tapi hitung-hitungan Kabupaten Bandung, pertumbuhan ekonomi dan inflasi sama masukan 10,7 itu saya hitung 10,44. Tapi saya paham 10,44 itu pelanggaran permen. Nah, pertanyaan saya, kenapa provinsi tiba-tiba muncul di angka 0,44 kalau acuk kasus 0,1? Itu udah maksimal, Pak. Harusnya kan rekomendasi kabupaten itu 10%, ya 10% dibahasnya, jangan mengacu terhadap yang lain-lain. Nah, itu dia pertanyaan. Katanya kita dituntut jangan berbenturan dengan Permenaker. Setelah kita hitung-hitung di Kabupaten Bandung, kalau kita hitung-hitung 10,44 dengan alfanya 97, 0,97, tetapi kenapa anjuknya jadi 0,1? Berarti di situ ada apa perhitungan? Padahal itu yang merumuskannya kita ini Dewan Pengupahan, ada BPS-nya, tiba-tiba jadi berubah. Kalau ngapa? Harusnya rekomendasi kabupaten itu sama yang dikatakan itu sampaikan, bahasnya di DPR itu rekomendasi bupati. Yang penting tidak melanggar terhadap Permenaker nomor 18. Itu aja, Pak. Itu kan terkait hal tersebut kita pun banyak konsultasi juga dengan kementerian. Ada lagi kementerian sendiri yang punya hak menjawab terhadap pertanyaan itu. Bahwa semua angka yang ada di permen itu semua bisa diberikan data yang dari sumber menteri ke gubernur. Itu data angkanya ada di sini semua, kecuali satu alfa yang tidak ada, namanya 0,1, 0,3. Nah, sebelum penetapan UMP kita sempat dipanggil oleh kementerian sosialisasikan bagaimana sih cara metodologi pendekatan alfa. Nah, kementerian pun tidak memberikan metode yang baku. Mungkin yang sudah tersebar mah ada metode yang kuadran itu kan tersebar. Ternyata dari sisi akademis itu tidak bisa dipatokan juga. Dan memang keterangan dari ahli dan kementerian Kapolri menyebutkan bahwa ini hanya salah satu opsi saja, tidak menjadi tolak ukur atau di metode baku dalam penggunaan alfa.
baik lagi alfa itu bisa dibilang ya kesepakatan di antara teman-teman di daerah masing-masing pakai 0,1 maka ya silahkan batasannya itu barriernya itu 0,1 sama 0,3 makanya kenapa kita di provinsi pakai 0,3 sudah lah cuma udah bonus buat teman-teman pekerja buruh gitu buat mendapatkan angka yang paling optimal 0,3 makanya kita putuskan angka 0,3 soal kayak metodologinya ya mereka kita mundur lah gitu semua cara nari yang jelas kita macam Provinsi Jawa Barat ingin memberikan yang optimal lah tanpa harus melanggar budaya ya dari TSKS PSI juga dengan teman-teman semua dari kesini memang UMK itu harus dikawal ya harus dikawal kalau udah dikawal mesti meleset Pak jadi kita kawal. Yang pertama kami sampaikan tentunya kami bersyukur bahwa PP 36 tidak dipakai lagi. Anggapannya seperti itu. Yang pakai pengusaha yang masih pakai. Kemudian yang kedua, tentunya kami dari Serikat Pekerja ingin memperjuangkan yang terbaik buat seluruh anggota, buat seluruh pekerja buruh. Gitu kan? Sekalipun pemerintah pasti merujuk pada aturan yang ada. Ada perubahan dari PP 36 menjadi Permenaker 18. Ini satu hal pertama yang kita syukur. Artinya ada awahan kita untuk memperjuangkan lebih baik lah. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tahun lalu masa pandemi kita nggak naik upah. Bahkan yang naik upah digugat sehingga sampai sekarang udah mau upah lagi tidak nerima sama sekali. Kita tahu BBM naik, ya, harga-harga semua naik, tapi upah buruh tidak ada penyesuaian, tidak naik. Ini yang menjadi dasar pertimbangan nanti untuk Pak Gubernur menetapkan. Kemudian di dalam Permenaker 18 di situ ada batas maksimal, oke naik tidak boleh lebih dari 10%. Sehingga kawan-kawan kota kabupaten yang lain bagaimana memaksimalkan. Sebetulnya larinya juga ke situ juga gitu, ingin ngikutin itu. Yang rekomendasi sudah 10% ya kawal, bagaimana 10% bisa naik. Dan ini yang memicu semangat Kota Bandung. Saya kebetulan juga aktif juga di Kota Bandung. Kota Bandung begitu kita lihat wilayah sekitar 10%, bahkan luar biasa di KBB 27%. Kami sempat panas juga gitu kan. Kenapa nih? Kabupaten Bandung Barat bisa 27%, yang lain kota yang lain 10%. Kota Bandung merekomendasikan 7,25%. Murni menggunakan kacamata kuda gitu kan. Sehingga kami bilang kepada Pak Kadis, memang betul kata kawan tadi dari KBB, sangat sulit sekali. Seolah Pak Kadis tuh begitu kekeh gitu, pakai kacamata kuda itu. Padahal Pak kacamatanya kudanya buang, ganti kacamata riben. Yang bisa nengok kanan kiri tekan tingali gitu kan. Ningali Cimahi 10%, ningali Kabupaten Bandung 10%, KBB 27%. Nah, iya Kota Bandung ibu kota Jawa Barat ngan 7,25, iya bagaimana ini? Gitu kan? Sehingga kami putuskan karena memang Pak Kadis menggunakan kacamata kuda, kita putuskan aksi. Begitu aksi kita target ketemu Pak Wali. Setelah ketemu Pak Wali, kita sampaikan argumentasi kita panjang lebar sehingga Pak Wali memahami. Karena Bandung ibu kota sehingga dihitunglah asumsi inflasi, ya asumsi LPE, sehingga Kota Bandung menjadi 8% untuk inflasinya, sedangkan provinsi 6,12. Nah, kemudian untuk yang pertumbuhan ekonomi, Kota Bandung menggunakan pertumbuhan ekonomi 2 tahun terakhir mengikuti dari Permenaker 18, 2 tahun loh diambilnya. Nah, kita hidup sekarang kok ambil 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang ini gimana? Gitu kan? Masa pandemi. Di permennya ya. Sehingga dengan argumentasi Pak Wali Kota memahami, dirubahlah menjadi 5,5, masih di bawah provinsi, sebetulnya provinsi 5,88. Sehingga masukkan ke dalam rumus dan kita juga maksimalkan nilainya 0,3 yang kita ambil sehingga muncullah angka 9,65. Artinya mendekati 10%, oke kita ambil. Dan kita kawal sampai rekomendasi itu diberikan, bahkan kami langsung berikan kepada Pak Firman untuk mengganti rekomendasi yang lama menjadi rekomendasi yang baru. Itu pesan dari kami adalah Kota Bandung kawal sesuai dengan rekomendasi Wali Kota yang terakhir. Yang kedua, bagi kawan-kawan semua, kalaupun menggunakan formulasi itu, formulasi PP 7, Permenaker 18 ya, Permenaker 18, ya maksimalkan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bupati, ya 10%. 10% nilai yang layak lah. Tadi Pak Firman bilang kalau lebih dari 10% mengganggu ekonomi. Kalau 10% kan enggak berarti ya. Bukan kenaikan penyesuaian. Penyesuaian betul. Kan enggak berarti. Ya sudah, wajar lah naik 10% mah. Karena tahun lalu kita nggak naik loh. Harga naik kita nggak naik. Jadi saya sampaikan ke Pak Gubernur untuk memberikan
kebijakan kepada para pekerja buruh, apalagi Pak Gubernur kan 1 tahun depan sudah selesai, kemudian ingin mencalonkan jadi presiden. Nah, saatnya lah sekarang peduli sama buruh, betul tidak? Ya. Gitu Pak. Ya, itu barangkali Pak kami sampaikan, terima kasih. Jadi itu sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak. Saya dari Gaspermindo Kabupaten Bandung. Bentar dikit. Tarik. Bentar dikit. Hah? Bentar dikit. Bentar lagi. Itu. Namanya Lapang Gino. biasa gitu. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Depencap Gaspermindo Kabupaten Bandung, saya Gino. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur terkait rekomendasi kota kabupaten itu sudah dalam kajian Pak. Jadi jangan sampai ada perubahan-perubahan di Dewan Pengubah Provinsi Jawa Barat. Saya mohon itu Pak. Kalau kita bicara kenaikan, naik yang mana Pak? Kan naik 10% itu bukan kenaikan Pak. Penyesuaian juga nggak mencukupi Pak. Karena dengan harga BBM, dengan harga sembako dan yang lain itu serba mahal Pak. Karena sekarang pemerintahan itu menaikkan BBM langsung terus Pak, lancar. Tapi penyesuaian 10% maksimal sudah Permenaker 18. Itu kita harus ribut dulu Pak. Kota kabupaten kan meminta rekomendasi kota kabupaten itu sangat sulit Pak. Kita aksi gede-gedean Pak. Dan jangan sampai hasil kita di kota kabupaten Bandung, di kota kabupaten yang lain Pak, setelah masuk ke dinas provinsi Jawa Barat itu ada perubahan, itu jangan dirubah Pak. Saya mohon, ini perjuangan kita berdarah-darah Pak di kota kabupaten masing-masing Pak. Saya minta ke Pak Gubernur, dengan rekomendasi 10% itu bukan kenaikan Pak, itu penyesuaian juga tidak mencukupi. Saya mohon, mudah-mudahan Dewan Pengupahan Provinsi juga jangan sampai merubah rekomendasi kota kabupaten yang lain Pak, Jawa Barat. Saya mohon. Supaya apa Pak? Supaya buruh Jawa Barat tuh kondusif Pak. Dengan naik 10% sekarang tuh alhamdulillah Pak, karena diatur Permenaker 18, tidak boleh dari 10%. Mudah-mudahan Pak kedepannya, karena kami itu wakil-wakil para pekerja, mohon dipertimbangkan Pak. Ya, jangan sampai ada perubahan lain di kota Kabupaten Bandung ya Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, mungkin satu penanya lagi ya. Cukup aja lah. Sama pertanyaannya. Jawabannya juga sama. Intinya siapa? Ya ini gini, apapun rekomendasinya gitu. Ada yang satu yang dua itu sudah disampaikan kepada Pak Gubernur dan juga oleh perwakilan rekan-rekan juga yang ada di Dewan Pengupahan Provinsi itu sudah tertuang juga dalam berita acara dan sudah disampaikan juga Pak Gubernur. Ya nanti apapun keputusannya ya kita tunggu saja nanti tanggal 7. Nah, artian yakin dari dinas pribadi dinas sudah saatnya lah kita perjuangan kita berubah. Kita jangan upah minimum terus lah. Artian kita tahu sendiri lah upah minimum kan upah bagi pekerja yang masa kerja 20 tahun. Ada hal yang lebih besar itu ya soal upah. Ya, kita harapkan sih teman-teman pekerja buruh dan meningkatkan kesejahteraan itu ya tidak hanya melalui upah minimum, tapi dengan soal upah. Selama ini soal upah ada dan wajib, tapi bisa dibilang ya mungkin ya seperti tidak bernyawa lah di lapangan, tetap dilaksanakan. Itu yang harus dipikirkan apa nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah bisa agar sukses bisa berjalan secara efektif. Itu kita bareng-bareng kita diskusikan bagaimana solusinya. Kan di Suapun teman-teman sudah mulai menyampaikan adanya Kepku naikkan upah bagi pulau di atas. Kita bareng-bareng kita memutuskan bagaimana agar upah itu bisa efektif di lapangan. Bagaimanapun kalau yang dikejarnya upah minimum ya sampai saat apakah sejahtera upah minimum tidak kalau sesuai upah yang memang harus dikejar itu yang akan lebih massal. Karena upah minimum pasti akan kejar-kejar inflasi. Kan diumumkan upah minimum naik apa naik karena tahu upah minimum naik. Kalau kita lupa, insya Allah itu tidak akan memicu cost inflation namanya itu. Maksudnya itu bisa dinikmati lah adanya peningkatan upah. Kemudian ya mungkin dari sini ke depan yuk kita coba ubah paradigma ini. Bagaimana kita
itu kan nggak dibatasi kayak upah minimum dibatasi dengan PP3, dibatasi dengan PP12. Tapi kalau soal upah atau punya masa dipakai mau naik 10%, 27%, 1%, silakan. Asal perusahaannya mampu dan bisa membiayai dan macam ada batasannya. Itu yang harus dilakukan. Satu lagi ya, kesempatan satu. Bapak saya dari Uci, Pak, ingin menyampaikan tadi kalau sudah dibahas masalah Permenaker 18 ya, naikkan berdasarkan kepada Permenaker. Ini tolong disampaikan kepada gubernur. Tadi Pak Firman menyampaikan bahwa usulan upah UMK 2023 itu sudah disampaikan ke Biro Hukum untuk dibuatkan SK penetapan nanti gubernur. Ini tolong disampaikan Pak, jangan ada diktum yang menyesatkan kami lagi Pak, seperti 2018 ada diktum 7.d, kami tidak ingin ada itu Pak. Jadi ini saklek murni gubernur harus menerapkan, jangan membuat persoalan lagi ya. Itu aja Pak, hanya penanganan. Satu lagi yang lewat tadi. Satu lagi ya. Gubernur sudah janji tadi katanya mau nemuin kita. Apa nih? Nah, memang itu juga gini, udah bahasan juga Pak Kadis. Nah, itu udah bahasan gini. Kita juga agak bingung juga nih, soal posisi Pak Gubernur kan lagi di luar negeri atau di Dubai. Nggak tahu tak besok atau tanggal 7 baru pulang. Nah, ini pertanyaan, kira-kira janji Gubernur yang teman-teman pekerja sebelum penetapan gimana nih? Nah, kita tuh masih bingung karena posisi Pak Gubernur kan lagi di luar negeri. Cukup Bapak-bapak? Mudah-mudahan nanti bisa Pak Gubernur kembali sebelum penetapan dan bisa. Iya. Pemerintah pada dasarnya kita mencoba secara normatif untuk menginventarisir dan mengakomodir apa-apa aspirasi dari bapak-bapak ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairuman dari Polda atas sosialisasi.